jatuh pada hari Jumat ya Bu ya? Jumat lagi, Masya Allah. Jumat tanggal 27. Sekarang tanggal 20 berapa? 3 nasional lagi. Iya, berarti berapa hari lagi ini Bu? 4 hari. 1 Muharram 1447. 7 apa 8? 7. Ada saya tulis. Iya. Ini tak? Allah Akbar. Awas, ada mata nggak bisa memandang. Padahal udah double ya Pak. Ya, jadi kita persiapkan menyambut kedatangan tahun baru ini dengan beberapa amalan ya Bu ya. Yang dengan amalan itu insya Allah tahun depannya kita akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada guideline ataupun tip-tip bagaimana supaya kita dapat menyambut 1 Muharram ini dengan baik. 1, membaca doa awal dan akhir tahun. Ya, di situ ada doanya, yang awal tahun ada, akhir tahun juga ada. Akhir tahun dulu Pak, awal tahun dulu baca doanya. Akhir tahun dulu. Kenapa bukan awal dulu? Kan penutupan Pak. Iya, penutupan. Jadi penutupannya itu sebelum masuk maghrib. Hari Asar berarti Kemis. Berarti Kemis. Pada asar ya Pak? Iya, Kemis sore. Sebelum maghrib. Kemis asar itu. Sekarang hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Dari Kamis malam itu sudah masuk tanggal 1. Kamis maghrib maksudnya. Iya. Maghrib. Jadi doa akhir tahunnya sebelum maghrib atau pada asar dibaca. Ya. Akhir tahun situ ada doanya. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu walam atub minhu wa hamalta fiha alayya bi fadlika Ba'da qudratika ala uqubatika wa da'autani ila taubati min ba'di jara'ati ala masyiatik fa inni astaghfiruka firka faghfirli wa ma'amiltu fiha mimma tarda wa attani alaihi thawaba fa'as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta rajai minka ya karim. Ya. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya di situ ada artinya. Salah catering. Ya Allah, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini, tahun yang mau berakhir ya Bu ya. Termasuk yang Engkau larang sementara aku belum sempat bertobat. Oh banyak banget ya Bu ya. Banyak Allah yang larang tapi kita masih melanggar selama setahun nih Bu. Betul Bu? Betul. Jangan sholat lambat-lambat. Sholatnya apa Bu? Malah ketinggalan. Banyak loh larangan-larangan yang masih kita belum tegak. Ya. Makanya pada tahun akhir itu kita mohon kepada Allah ya. Jadi kesempatan bertobat ya. Jadi mana? Yang Engkau larang sementara aku belum sempat bertobat. Perbuatanku yang Engkau maklumi karena kemurahan-Mu sementara Engkau mampu menyiksaku. Dan perbuatan dosa yang Engkau perintahkan untuk tobat sementara aku menerjangnya yang belum berarti mendurhakai-Mu. Karenanya aku mohon ampun kepadamu. Ampunilah aku ya Allah. Aku berharap Engkau menerima perbuatanku yang Engkau ridhoi di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Janganlah pupus atau putuskan harapanku, wahai Tuhan yang maha. Bagus banget ya doanya ya.
Pada asar dibaca nanti. Iya Pak. Ada asar catat. Ya. Pasti Kemudian pada awal asar. maghrib, nah, ataupun menjelang maghrib boleh ya. Awal tahunnya Pada maghrib boleh Pak. boleh. Aduh, tapi kalau maghrib suka ketinggalan Pak sholatnya. Ya, sebelum maghrib nggak apa-apa. Sebelum maghrib ya Pak. Mau masuk awal-awal ya. Iya Pak. Nah, di bawah itu ada penjelasan. Sebaiknya kedua doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali sebelum memasuki apa? Awal tahun. Waktu maghrib ada di bawah waktu itu, maghrib. ada di alinea terakhir, ketiga. Ada sebaiknya, ada nggak di situ? Ya. Di bawah arti. itu. Sebaiknya doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali sebelum memasuki waktu maghrib. Nah, Doa tersebut mengandung makna mengharapkan ridha Allah atas segala ibadah yang ya, telah jadi ditunaikan. yang paling bagus ya sebelum maghrib. Dua-duanya ya, Bu, ya. Nyambung. Dua-duanya. Oh ya. Nyambung. Ya, Jadi jadi setelah membaca penutupan terpembuka. Langsung ah, baca. itu Bu. Oke. Habis ditutup dibuka lagi, habis dikunci dibuka lagi. Oh begitu. Ya. Kemudian doa awal tahunnya, ya Tuhanku, Engkau yang abadi. Qadim itu tidak ada awal ya, tidak ada awalnya. Kalau kita kan ada awalnya ya, Bu ya. Iya. Dulu kita nggak ada, kemudian ada, kemudian nanti nggak ada lagi. Kalau Allah ada terus, itu namanya al-awwal ataupun qadim. Atas kurniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharapkan pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmatmu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya, jadi dalam Islam kalau menyambut tahun baru bukan berarti nunggu jam 12 ya. Iya. Kemudian pesta-pesta ya. Apalagi yang masih anak-anak muda di Indonesia itu, Bu. Wah, nggak tidur itu malamnya. Ya, minum-minum. Oh, sudah minum-minum ya. Macam-macam ya, Bu ya. Ya, seharusnya harus dihindari ya. Karena dengan menyambut tahun baru itu artinya 1 tahun kita sudah hilang umurnya ya, Bu ya. Iya. Dan kita akan bertambah panjang, bertambah pendek umurnya. Pendek. Harusnya gitu. Harusnya sadar ini kok malah mabok-mabokan ya, Bu ya. Nah, jadi secara Islam ini bagus banget bagaimana cara kita menyambut tahun baru ini. Jadi luar biasa Islam. Ini sehat banget. Coba kalau bukan tahun baru Islam ya, Bu ya. Iya. Udah isaknya nggak sembahyang. Apalagi anak-anak muda ya, Bu ya. Iya. Jadi banyak kesia-siaan. Oke, jadi dibacanya kapan? Sebelum maghrib. Iya, sebelum maghrib. Dikunci terus dibuka. Sebelum maghrib. Dikunci dulu akhir tahunnya itu. Iya. Terus dibuka. Bagus, Bu, bagus ini. Bisa di-share ke teman-teman ya. Ditutup minta ampunan. Kemudian yang kedua, memperbaharui niat dan semangat. Ingat setiap kali ada tahun baru atau hari baru, kita harus niat kembali, harus ingat kembali tentang tujuan hidup kita, ya, tentang kenapa kita dijadikan oleh Allah, tujuannya apa. Termasuk tujuan kita ke Hong Kong ini, Bu. Kita harus kembali lagi kepada tujuan awal. Untuk apa ya, Bu ya? Iya. Itu untuk apa, Bu? Cari duit. Nah, iya. Jadi harus bijak mengurus keuangan. Iya. Ya. Apa ada namanya money Laundry. bukan money laundry. Money smart apa namanya itu? Oh iya. Ya. Mengatur keuangan ya. Jadi harus kembali ke niat awal, ditambah lagi dengan karena kita orang Islam, maka niatnya perjuangan kita mencari ekonomi ini adalah didasarkan karena Allah Subhanahu Wa ta'ala. kembali kepada sejarah hijrah Nabi. Nah, niatnya ya, Bu ya. Iya.
Hijrah Nabi itu ada tujuan yang sangat mulia. Ya, kalau hijrahnya Nabi bukan untuk cari dolar, kalau kita cari dolar, hijrah Nabi adalah untuk menyelamatkan Islam dan misi, ya, misi kemanusiaan, misi kebenaran, ya, misi dakwah dan lain sebagainya. Maka itu harus dikembalikan lagi, ya. Kita kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini maksudnya menawar itu kembali semangat ke jalan yang benar. 3, banyak apa? Bersyukur kepada Allah, masih diberikan apa, Bu? Kesehatan, panjang umur terutama, ya Bu, ya. Kesehatan, rezeki, masih bisa bekerja, tinggal yang aman damai, nggak ada gangguan. Sementara di Israel sekarang orang nggak bisa tidur, malah lari, ya Bu, ya, pada kabur semua jadi pengungsi. Nah, kita di Hongkong enak banget, ya Bu, ya. Ya, rumahnya ada AC-nya, ada AC-nya, Bu? Ada semua. Gratis. Ya, yang ada ya, Bu, ya. Udah gratis semuanya, ya. Rumah gratis, air gratis, listrik, mangan minum, banyak gratisnya, Bu, ya. Benar lah, Bu. Jadi harus kembali banyak mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita, ya. Dan juga nikmat yang ada pada keluarga kita, orang tua kita. Kita syukuri, itu bagus. Ya Allah, aku berterima kasih sekali kepadamu atas kurnia yang diberikan kepada diriku, kepada orang tuaku. Harus disebut bagus itu, ya, pada keluargaku. Ini. Jadi perbanyak syukur, karena dengan syukur itu sebenarnya akan ditambah rizki yang tercurah-curah. Ini, ya, keberkahan yang tercurah-curah. Dengan cara apa? Bersyukur. Di situ tuh ada di bawah itu surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, itu artinya itu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu ingkar, nggak mau bersyukur maksudnya, maka sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, hidupnya sengsara, ya, tidak pernah merasa puas. Nah, ini walaupun duitnya banyak, harta bendanya melimpah, ya, tapi kalau dia tidak mensyukuri, ini akhirnya menjadi tamak, ya, nggak pernah cukup. Keempat, berzikrullah, berzikir, mengingat Allah, yang walaupun tidak terbatas pada menyambut satu Muharram saja, yang namanya berzikir kita harus lakukan pada setiap saat, ya. Mengingat Tuhan tuh kalau bisa 24 jam, bisa nggak, Bu? Harusnya bisa, dan efeknya kalau kita nginget Tuhan, Allah akan mengingat kita. Ada Quran dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kamu semua kepadaku, kata Allah, pasti aku mengingatmu. Kita diinget-ingetin pacar aja rasanya enak, ya Bu, ya. Senang apa enggak? Ya, oleh suami misalnya ke anak-anak, "Ma, aku rindu loh, selalu ingin mengingat-ingat kamu terus." Digituin coba, Bu. Berbunga-bunga apa enggak? Berbunga-bunga sekali. Ya, berbunga. Apalagi ini Allah yang ingat-ingat kita terus, ya. Harusnya kita lebih bangga. Maka dalam 24 jam, try your best to remember Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar rumah, ingat Tuhan, baca doa apa, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi La haula billahil aliyyil azim.
masuk rumah. Ayo, ada yang ingat apa enggak? Allahumma ini. Ayo, Ma. Ayo, Bu. Rabbi Anzil. anzilni Nah, itu. munzalan Iya, Nabi Musa, ingat ketika Nabi Musa ya. Iya. Nabi Musa memasuki apa? Kapalnya. Rabbi anzilni Munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini jadi termasuk PR ini hafalannya dia. Ya Pak, ini PR. Nggak nagih-nagih, saya lupa soalnya. Sengaja kan Ya, tidak. sengaja. Nah, ini. Tapi hafal semua sudah ya. Dan tolong praktekkan. Nggak dipraktekkan mesti lali, lupa. Iya, Bapak, kalau nggak dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Masuk rumah. Masuk aja rumah. Allahumma anzilni munzalan Mubarakan wa anta khairul munzilin. adem insya Allah rumah kita tuh, ya penuh berkah ya. Jadi keluar baca doa, masuk baca doa, sudah keluar tiba-tiba kesandung, ingat Allah lagi baca apa? Astagfirullah. Pokoknya ingat Tuhan. Ya Allah. Innalillah, ketemu teman, assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Nah itu lagi jalan tiba-tiba ketemu majikan ngasih angpau. Alhamdulillah. Nah, gitu. Masya Allah, Abimah. Jadi ingat Allah terus kapanpun dimanapun ya. Iya. Enak orang yang ingat Allah itu indah. 9 apa Bu? 9 5 Bertaubat. bertobat terus bertobat ya, ucapan dan perbuatan ya. Perbuatannya tidak akan mengulangi kembali dengan penuh penyesalan ya. Kemudian mulutnya mengucapkan wa atubu ilaih ya, dari mulai istighfar kan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi mulutnya berbicara, berdoa tadi ya, mengucapkan tadi, actionnya ya, perbuatannya yaitu dengan cara apa? Kita menyesali dan tidak akan mengulang kembali ya perbuatan itu. Okay, that is number 5. Number 6, apa number 6? Memperbanyak doa. Ya, banyak doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan sebaik-baik doa menurut Nabi apa Bu? Ada yang ingat? Kalau sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Nah, ada hadisnya itu Bu. Doa yang paling bagus alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dengan mengucapkan hamdalah. Perbanyak doa dalam kondisi apapun ya. Mau makan banyak doa, baca doa, habis makan ya, ya. Iya. Semuanya harus disertai dengan doa ya. Ada doa-doa harian yang bisa di browse di Google. Kemudian yang penting lagi di belakang doa itu berpuasa Tasu'a dan Asyura. Bulan Muharram nanti tanggal 9 dan tanggal 10. Upayakan ya biar. Nah, 10-nya namanya Asyura, tanggal 9-nya namanya Tasu'a. Niatkan saja pakai bahasa kita. Niat isun puasa. Kalau tanggal 9 Muharram. Kalau tanggal 10 ya Asyura. Karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, perbanyak berbagi ya, sedekah. Pas waktunya 1:04. Alhamdulillah. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah. Allah